Welcome back again lagi wahai para sekte-sekte yang tersesat. Kembali lagi bersama gua Babang Don Cuan yang tidak jelas ini. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita dari serial Game of Thrones Season 2. Tentunya di episode yang ketiga ini akan disajikan oleh cerita yang sangat menarik. Dan di sini juga kita akan diperlihatkan kelicikan dan kecerdikan dari si Bogel. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, dan selamatlah laju. No is no one. Scene diawali dengan keadaan Jon Snow yang lagi diseret oleh Craster di kediamannya, yang mana Ser George juga sedang berada di tempat tersebut. Craster mengatakan bahwa Jon Snow yang telah melanggar janji sebelumnya dan ikut campur ke dalam urusannya. Karena kejadian itu, Craster malah mengusir semua pasukan Nightwatch dari kediamannya itu. Kemudian Lord Commander pergi menghampiri Jon Snow yang sedang melakukan pengobatan. Jon mengatakan kejadian sebelumnya kepada Ser George bahwa ia melihat Craster membawa bayinya ke hutan dan ia mengikutinya. Jon juga mengatakan kalau Craster membunuh semua anak laki-lakinya. Jon pun sontak terdiam karena Ser George mengetahui hal tersebut. Setelah itu ia juga mengatakan kalau ia juga melihat sesosok aneh di hutan itu yang mengambil bayi tersebut. Ser George mengatakan, kau pasti akan melihat sosok itu lagi. Setelah itu Ser George memerintahkan kepada Jon untuk bersiap dan akan pergi dari kediaman Craster saat subuh. Keesokan harinya, Samuel melihat Gilly yang sedang mengumpulkan kayu. Ia lalu mendatanginya dan memberikan sesuatu sebagai tanda perpisahan. Ia juga mengatakan untuk menjaga pemberiannya sampai ia kembali nantinya, karena pemberian itu cukup berharga di matanya. Sebab pemberian itu berasal dari ibunya sesaat Samuel pergi ke Castle Black. Kembali lagi ke Winterfell, di sini Bran yang baru saja terbangun dari tidurnya menceritakan apa yang dilihatnya kepada Mr. Luwin. Ia juga bercerita saat di dalam mimpinya, Bran seakan berada dalam sosok direwolf dan bisa merasakan apa yang direwolf tersebut lakukan. Mr. Luwin menenangkan Bran dengan mengatakan bahwa itu semua hanyalah sebuah mimpi semata. Scene sekarang berpindah lagi, yang mana sesampainya Catelyn ke kediaman Renly Baratheon, di sini juga diperlihatkan dengan pertarungan antara Ser Loras melawan Brienne of Tarth. Renly Baratheon yang kabur dari bersama Ser Loras yang dari King's Landing setelah kematian dari kakaknya Robert Baratheon. Sekarang mereka bersekutu dengan klan Tyrell dengan menikahi Margaery. Sekarang ia menjadikan Renly semakin kuat dengan bergabungnya pasukan Tyrell bersamanya sekarang ini. Pertarungan itu akhirnya berhasil dimenangkan oleh Brienne. Sebagai hadiah, Renly menanyakan apa yang ia minta atas kemenangan tersebut. Brienne meminta ia untuk menjadikannya sebagai seorang penjaga raja. Permintaannya itu akhirnya dikabulkan oleh Renly. Catelyn pun datang menghampirinya. Ia disambut baik oleh Renly dan turut berbela-sungkawa atas kematian dari Ned Stark. Ia juga berjanji kepada Catelyn kalau ia akan membawakan kepala Joffrey setelah ia nantinya berhasil merebut tahtanya di King's Landing. Kemudian setelah itu mereka berjalan menuju tempat istirahat. Saat di perjalanan, Catelyn mengingatkan Renly kalau musim dingin akan segera datang. Pasukannya yang sudah terbiasa dengan musim panas tentunya akan menjadi kesulitan ketika musim dingin tiba nantinya. Hal tersebut telah dihiraukan oleh Renly, lalu ia memerintahkan Brienne untuk mengantarkan Catelyn ke tempat ia akan beristirahat nantinya. Scene berlanjut kepada kisah Theon dari Iron Island. Terlihat ayahnya yang sedang memberitahu kepada kedua anaknya bagaimana rencananya untuk menyerang wilayah utara pada saat wilayah tersebut yang akan kosong karena ditinggalkan oleh pasukannya. Ayahnya berencana akan merebut wilayah itu satu persatu wilayah, tentunya tak luput juga dengan Winterfell yang menjadi target utamanya. Tak lupa juga ia memerintahkan kepada Yora untuk membawa 30 kapal bersamanya nanti. Sementara Theon ditugaskan untuk menyerang wilayah utara yang lain dengan membawa 1 unit kapal. Tentunya Theon merasa heran dan tak terima dengan rencana ayahnya itu. Maka Theon mencoba untuk mengajak ayahnya agar mengurungkan niatnya untuk tak menyerang wilayah utara. Tetapi untuk membantunya dalam menyerang Lannister. Ayahnya tentunya tak akan menghiraukan hal itu dan ia tetap akan menyerang wilayah Winterfell.
Sementara adiknya juga mengingatkan kepada Taewon agar seharusnya dia bisa memilih di mana ia akan berpihak. Pada malam harinya, ia dalam keadaan bimbang memikirkan harus kemanakah ia berpihak, apakah kepada ayahnya atau kepada Rob sahabatnya. Pada akhirnya ia memutuskan untuk berpihak kepada ayahnya dan akan ditugaskan menyerang wilayah utara bersama dengan adiknya. Sungguh terlalu kau, Taewon. The real menusuk teman dari belakang ini sebenarnya. Kembali lagi ke King's Landing, terlihat Tryon sedang membaca sebuah surat. Dalam ruangan tersebut juga terdapat Chae yang sedang mengeluh karena bosan. Kenapa ia selalu saja berada di ruangan tersebut? Ia merasa terpenjara selama ini dan Tryon pun mengatakan kepadanya kalau ia berada di tempat yang sangat berbahaya untuk dirinya. Tryon memiliki sebuah ide untuk menjadikan Chae sebagai pembantu pribadi dari seorang Sansa. Kemudian ketika Sansa yang sedang berada di ruangannya, tiba-tiba pintu pun ada yang mengetuk dan itu adalah Chae. Kemudian dari ruangan yang lain, Tryon memanggil Grandmaster Pycelle dan mengatakan tentang rencananya untuk bersekutu dengan klan Martell di wilayah Dawn. Ia memiliki rencana untuk menikahkan Putri Myrcella dengan anak bungsu mereka di sana. Myrcella sendiri adalah salah satu anak dari Chelsea yang juga saudara dari Kim Joffrey. Aduh, anak haram lagi kan nih. Ia juga mengingatkan untuk tidak memberitahukan rencananya tersebut kepada sang ratu. Kemudian setelah itu ia juga memanggil Lord Varys tentang rencananya juga yang akan bersekutu dengan Iron Island. Rencananya juga hampir sama, yaitu dengan menikahkan Putri Myrcella dengan Theon Greyjoy dan kembali mengingatkan kalau sang ratu juga tidak boleh mengetahui rencananya ini. Kemudian lagi ia juga memanggil Lord Baelish dan mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya, yaitu akan mencari sekutu dengan menikahkan Putri Myrcella dengan Robin Arryn, putra dari Lysa Arryn. Apabila ia menyampaikan hal tersebut kepada Lysa Arryn dan dengan peringatan yang sama kalau sang ratu juga tidak boleh mengetahui rahasia tersebut. Ternyata itu semua adalah rencana licik dari Tryon yang mengatakan hal yang berbeda kepada setiap penasihat raja di sana guna menguji siapakah mata-mata yang akan membocorkan rahasianya itu. Wow, cerdas juga nih si Bogel. Tak lama berselang pun, Ratu pun bertemu dengan Tryon dan kecewa atas rencananya yang akan mengirimkan putrinya ke wilayah Dawn. Cersei menjelaskan kalau ia tidak ingin nasib anaknya sama dengan dirinya ketika ia dahulunya juga dikirimkan ke King Robert. Tetapi Tryon mencoba membujuknya kalau saat ini kerajaan butuh sekutu untuk memenangkan perang. Cepat atau lambat juga Putri Myrcella akan melakukan hal tersebut. Bersamaan juga dengan Lord Baelish yang datang kepadanya sambil memarahi Tryon yang telah membohonginya. Dari sinilah Tryon akhirnya mengetahui siapakah mata-mata sebenarnya yang berada di Dewan Penasihat Raja. Ya, ia adalah Grandmaster Pycelle. Tryon langsung datang ke kediaman Grandmaster yang rupanya ia sedang tertidur dengan seorang pelacur. Aduh, sudah asmelahoy ini orang. Banyak Sugiono di sini ternyata, guys. Ia masuk dan berkata bahwa ia kecewa karena ia yang telah mengatakan rencananya kepada sang ratu. Namun Grandmaster malah mengelak tuduhan tersebut dan malah menuduh orang lain lagi yang melakukannya. Tapi Tryon bukanlah orang yang mudah ditipu sesuai dari apa yang telah disampaikan ia sebelumnya. Maka dari itu, Tryon juga mengatakan kepadanya berapa banyak tangan kanan raja yang telah ia hianati selama ini. Lalu Tryon pun menjebloskan Grandmaster ke sel tahanan. Sekarang kembali lagi kepada kisah Arya. Arya yang tidak bisa tertidur kemudian melakukan aktivitas dengan membersihkan pedangnya. Kemudian datanglah Yoran yang menghampirinya. Yoran mengatakan kalau ia memiliki kesamaan dengannya, bahwa dahulunya ia juga melihat saudaranya mati di hadapannya secara langsung. Bersamaan dengan Yoran yang sedang menceritakan kisahnya ini, tiba-tiba saja terdengar suara keributan yang ada di luar. Yoran memerintahkan semua orang untuk bangun dan bersiap untuk bertempur. Yoran lalu memerintahkan Gendry dan Arya untuk bersembunyi terlebih dahulu dan segera menyuruhnya berlari ke arah utara. Ternyata kondisi di luar adanya kedatangan pasukan kerajaan yang kembali dengan pasukan yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Mereka masih dengan rencana yang sama, yaitu mencari Gendry. Yoran menolak perintah dari pasukan kerajaan tersebut dan lebih memilih untuk bertempur dengan pasukan itu. Akhirnya ya jelas kalah lah jumlah dengan pasukan itu.
Ia pun akhirnya tewas dan kejadian itu pun dilihat langsung oleh Gendry dan Arya yang sedang bersembunyi sambil melihat kejadian itu. Bukannya melarikan diri ke utara, Gendry dan Arya malah membantu Yoran dengan menyerang kembali pasukan tersebut. Ketika Arya mencoba berlari, Arya melihat ada sebuah kurungan yang berisikan tahanannya yang terbakar oleh api. Orang yang berada di dalam kurungan tersebut meminta Arya untuk menolongnya. Setelah menolongnya, Arya lalu berlari kembali ke arah pasukan tersebut. Tetapi naas, ia malah tertangkap oleh pasukan kerajaan dan pedang yang ia bawa dirampas oleh pasukan tersebut. Setelah pasukan menawan semua orang yang berada dalam rombongan tersebut, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang mengganggu Arya dahulu sebelum keberangkatan mereka ke utara. Ia berteriak meminta tolong karena kakinya terkena panah. Ia mengeluh tidak bisa berjalan dan meminta pasukannya untuk bisa menggendongnya. Bukannya menggendongnya, pasukan tersebut malah mentusbol anak itu dengan menggunakan pedangnya Arya. Setelah semua tawanan dikumpulkan, pasukan tersebut menanyakan yang manakah anak yang bernama Gendry. Lalu Arya mengatakan kepada pasukan tersebut untuk mengelabui mereka bahwa Gendry adalah anak yang dibunuh tadi oleh pasukan itu. Berakhir lagi nih guys, episode ketiga dari serial Game of Thrones Season 2 ini. Semakin seru kan? Di next video untuk episode berikutnya.